Oh ya, Bun, mau nanya nih kan tadi cacar air itu ada riwayatnya cacar apinya ada riwayatnya cacar air. Nah, Bunda tuh pernah kena nggak sih sama cacar air? pasti aku pernah kena lah. Pernah kena. Ya, makanya begitu diajak untuk edukasi tentang cacar api ini, ternyata yang aku nggak tahu jadi, berarti harus edukasi nih karena 90% ternyata orang-orang Indonesia ini pasti mengalami yang namanya cacar air kan. Makanya ini penting banget untuk diedukasi supaya jangan sampai ini sebelum kita terjadi sakit kita harus cegah duluan dengan vaksin. Nah, udah coba vaksin itu ya Bu ya, cacar apinya ya Bu? Karena aku masih baru, kita lagi mau jadwalin karena aku kan baru 50 tahunnya 6 bulan lagi. Jadi di usia 50 tahun baru aku vaksinan. Oh, oke. Pertanyaan berikutnya, silakan teman-teman. Bun, yang membuat Bunda tertarik berkolaborasi dengan GSK ini apa sih Bu? Tentunya kan karena memang GSK sudah berpengalaman masalah vaksin ya. Jadi memang aku udah cek company profile-nya dan bagus, sudah sangat profesional dan sudah berpengalaman. Jadi aku mau gitu bersama. Pesannya untuk masyarakat Bu tentang cacar api ini? Pesannya bahwa ada satu penyakit yang mungkin jarang diketahui masyarakat, yang kita semua pasti 90% masyarakat Indonesia pasti mengalami cacar air. Nah, oleh karena itu, ini karena penyakit ini dibawa oleh cacar air di usia 50 tahun ke atas akan bisa saja kita, kamu, aku atau kalian yang kena. Jadi kita harus melakukan pencegahan, bisa dengan misalnya menjaga imun, ya kan, olahraga yang benar, harus makanan sehat, harus bahagia, jangan stres. Tentunya cacar api bisa dicegah dengan vaksinasi. Tentunya aku pengen memperkenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan dianggap remeh. Silakan. Waktu kena cacar air boleh berbagi pengalamannya nggak? Pengalamannya yang paling nyebelin, bopeng di atas kepala ada satu bolongan yang, jadi cacar air itu kan memang meninggalkan luka ya, meninggalkan bekas tentunya. Nah itu pasti kenanya juga usia muda ya. Jadi nggak enak banget. Namanya virus itu apapun bentuknya virusnya, apapun mau itu virus apapun yang pernah aku kena, apakah itu aku kena demam berdarah, cacar air dan segala macam, COVID itu pasti kalau nggak linu, sakit, panas, atau misalnya dia badan tuh kayak ditusuk-tusuk ya, apakah badan kayak flu tulang kali ya. Nah ini anakku belum mengalami yang namanya cacar api, jangan sampai kena. Tapi pada waktu itu karena mengasingkan diri gitu nggak, kan katanya kalau cacar air itu asing-asing diri. Rasanya kalau virus kita harus mengasingkan diri ya, karena kalau begitu kena virus, gue takut nular gitu kan, apapun virusnya. Jadi memang kecuali virus cinta ya beda. Tapi kalau virus apapun tuh biasanya kalau kita mendeteksi keluarga kita ada yang terkena virus, biasanya kita langsung jaga jarak. Dok, mau nanya ke dokternya. Dok, untuk penyakit terkait dengan imunitas buat orang yang di atas usia 50 tahun, selain cacar air dan cacar api ini, apalagi sih penyakit yang mungkin penyakit yang terkait dengan imunitas di usia 50 tahun? Bisa majuan dikit dok? Oke. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya penyakit yang terkait sama imunitas itu banyak ya. Salah satunya yaitu tadi untuk usia lansia atau di atas 50 tahun, penyakit yang bisa reaktivasi itu salah satunya adalah cacar api, karena awalnya terkena cacar air di usia muda. Nah, kemudian penyakit-penyakit lain itu banyak karena biasa di usia lebih lanjut sistem imun kita tuh sudah mulai menurun. Jadi lebih gampang untuk terkena infeksi. Misalnya terkena infeksi flu juga bisa lebih mudah. Makanya sekarang juga ada vaksin-vaksin yang lain juga gitu kan, dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah. Dan cacar api itu juga banyak menyerang usia muda juga ya dok ya? Kalau betul, jadi salah satu bisa terkena usia muda kalau ada kondisi khusus. Jadi misalnya orangnya sedang stres, sistem imunnya turun, atau punya penyakit yang lain, contohnya autoimun atau misalnya kanker dan lain-lain gitu. Kalau cacar api itu sama dengan herpes gitu ya dok? Nah, cacar api itu nama lainnya adalah herpes zoster, gitu. Itu nama lainnya. Apa memang rasa sakitnya itu katanya lebih sakit daripada rasa sakit melahirkan? Betul. Jadi dari literatur sakitnya itu lebih sakit dari melahirkan. Ya, saya kurang tahu ya karena saya tidak melahirkan. Coba maksudnya dari literatur bicaranya seperti itu informasinya. Kalau melahirkan sesar beda lagi.
Dok, mau nanya untuk vaksinasi, orang yang sudah divaksinasi apakah memang orang tersebut sudah benar-benar bebas dari virus cacar api atau memang ini virusnya akan datang kembali dok suatu waktu apabila memang imun tubuhnya sudah menurun atau gitu, boleh dijelaskan nggak dok itu? Ya baik, terima kasih. Jadi vaksinasi ini sebetulnya untuk pencegahan begitu ya. Nah kalau dari data begitu itu hampir 93% pasien yang sudah divaksin itu bisa tercegah dari terkena cacar api. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa terkena, tapi dari data penelitian yang ada itu 93%. Untuk efek sampingnya dok, untuk vaksinasi cacar api ini apa sih dok? Untuk orang yang mungkin yang sudah 50 tahun ke atas dan mungkin juga ada yang 18 tahun ke atas, mungkin efek sampingnya berbeda. Boleh dijelaskan dok efek sampingnya vaksinasi cacar api ini seperti apa sih? Baik, terima kasih. Jadi efek yang paling umum itu biasanya adalah efek lokal. Jadi seperti dengan vaksin pada umumnya gitu ya, biasa nyeri di tempat suntikan kan gitu ya. Kemudian setelah vaksin biasanya badan mungkin agak merasa nggak enak sedikit gitu. Lebih ke arah situ sih efek sampingnya. Apakah harus berulang nggak dok? Vaksinnya itu harus berulang nggak dalam waktu berapa? 2 kali. 2 kali aja. 2 dosis ya. Dok, untuk persyaratan vaksinasi untuk orang yang mau ingin vaksinasi cacar api ini ada nggak sih persyaratannya dok? Apakah memang harus ada kondisi kesehatan khusus yang memang tidak boleh untuk divaksinasi gitu? Nah, ini sebetulnya informasi yang perlu disampaikan juga ke masyarakat. Jadi untuk kondisi-kondisi khusus justru memang nomor 1 konsultasikan ke dokter. Karena dokter lebih tahu mengenai kondisinya. Yang kedua, kondisi khusus itu sebetulnya lebih perlu dilindungi dengan vaksin. Gitu. Tapi balik lagi, masing-masing orang kan berbeda. Jadi sarannya adalah konsultasikan juga ke dokter. Kondisi khususnya itu apa dok? Mau bantu aku? Mungkin tadi kan kata dokter ada infeksi di dalam atau apa, mungkin ada yang tidak boleh, akhirnya tidak boleh untuk melakukan vaksinasi Ya, gitu. Mungkin ada kondisi-kondisi khusus yang memang pasien tidak boleh melakukan vaksinasi cacar api gitu. Nomor 1 yang jelas kalau pada saat sakit. Yang kedua adalah pada saat misalnya cacar apinya sedang sedang sakit gitu ya, sedang infeksi gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Nah setelah infeksinya mereda, sudah membaik, itu boleh divaksin cacar api. Tapi kalau punya komorbid dok, misalnya saya punya komorbid, punya riwayat infeksi hipertensi atau mungkin diabetes, apakah memang dianjurkan untuk memang vaksinasi cacar air apa enggak dok? Betul, justru itu yang dianjurkan. Oh, itu dianjurkan. Dok, dari data sendiri dok, seberapa mengkhawatirkan penyakit cacar api ini dan ada peningkatan atau penurunan dan kerjasama operasi sendiri seperti apa? Kerjasama dengan apa, sorry? Dalam menangani kasus cacar api. Oh baik, cacar api ya. Ya baik, jadi dari data itu ya 9 dari 10 orang itu sudah memiliki virus cacar air dalam tubuhnya. Nah, di mana nanti virusnya itu akan tetap tinggal di dalam tubuh sampai nanti misalnya usia kita lebih lanjut, sistem imunnya turun, virusnya akan reaktivasi. Jadi itu profil resiko yang sudah cukup sebetulnya ya, cukup besar gitu untuk kita. Nah, dalam hal kerjasama, kita juga bekerjasama selain dengan public figure seperti Bunda Maya, juga dengan asosiasi profesi dan juga pemerintah dalam rangka untuk menyosialisasikan sebetulnya penyakitnya seperti apa dan tindakan pencegahannya seperti apa. Terima kasih banyak teman-teman.